Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video reaksi UEFA Champions League draw ya. Di grup pertama itu adalah grup A. Kita ada Manchester City, Paris Saint-Germain, RB Leipzig dan Klub Brugge. Ini termasuk grup neraka ya. Karena ini sama aja kayak grup kita sebelumnya musim lalu, yaitu dengan Man City diganti kita sama Klub Brugge diganti sama FC Kebab ya. Gue lupa siapa namanya. Jadi ini menurut gue sih grup neraka ya. Grup neraka itu selalu definisi gue minimal kalau ada tiga ya, tiga klub dari La Liga, Serie A, Premier League sama Bundesliga. Kalau gue bilang kalau ada tiga klub top dari empat liga ini, menurut gue itu adalah grup neraka, dan ini sama seperti di grup A ya. Dan menurut gue cukup menantang. Jujur sekarang ini ada susah untuk prediksi ya, karena transferan belum selesai. Dengan asumsi ya Ronaldo jadi masuk ke Man City dan Mbappe jadi keluar dari Paris Saint-Germain, menurut gue Man City lebih kuat ya. Dan oke, sorry ya, kita ngomongin Ronaldo dulu ke Man City sebentar. Menurut gue kalau sampai dia pindah ke Man City, gue udah kehilangan respect 100% atas Ronaldo. Ya kelihatan lah dia itu pemain seperti apa gitu ya, bener gak ya. Sorry aja ya buat fans Ronaldo, gue juga suka sama Ronaldo, tapi ya lu bisa bayangin lah, sama aja kenapa dia nggak pindah ke Barcelona aja, bener nggak? Ya, kalau dia sampai bikin Man City, ya, itu menurut gua sih itu sebuah apa ya? Sebuah tamparan keras lah buat semua fans Manchester United ya. Kok lu nyebrang gitu loh, bener nggak? Kita yang pertama kali ngebegedein nama dia, dia malah ya pindah ke Man City gitu kan. Itu menurut gua sih sebuah apa ya? Ya, gua pokoknya hilangan 100% respect lah ya. Orang bisa bilang, oh ya dia kan pemain bola, kok wajar aja. Ya, wajar dari mana? Ini namanya adalah apa ya? Namanya pride itu, harga diri gitu loh. Dia kalau pindah ke Man City sih menurut gue sih, ya gue lihat dia pemain kampungan lah gitulah. Anyway, kita ngomongin Champions League ya sekali lagi. Kalau seandainya Ronaldo masuk Man City, Mbappe keluar dari Paris Saint-Germain, menurut gue Man City bakal lebih kuat ya. Karena gue nggak melihat Messi itu lebih bagus dari Mbappe yang sekarang. Mbappe ini lagi peak-peaknya. Jadi kalau misalnya Mbappe keluar, Paris Saint-Germain menurut gue jauh lebih lemah dari Manchester City ya. Makanya kalau sekarang gue prediksi sama seperti yang kalian lihat ini, Man City nomor 1 sama Paris Saint-Germain nomor 2. Leipzig nomor 3, Klub Brugge nomor 4. Nah, Leipzig bisa beri kejutan nggak nih musim ini? Feeling gue enggak ya, karena dia kehilangan dua center back mereka. Sorry, Konate sama siapa, Upamecano, dan juga dia kehilangan pelatih mereka Nagelsmann. Ya gue nggak tahu dengan pelatih barunya mereka apakah bisa melanjutkan suksesnya Nagelsmann. Gue feeling gue sih kagak ya, nggak mungkin langsung sukses lah, ibaratnya baru tahun pertama. Jadi feeling gue walaupun Leipzig bisa beli kejutan, menurut gue sih untuk tahun ini kayaknya sih enggak ya. Jadi Man City sama Paris Saint-Germain yang lolos. Oke, terus nextnya adalah di grup B. Bentar ya. Grup B kita ada Atletico, Liverpool, Porto, Milan. Nah, ini termasuk grup neraka ya, karena selain yang definisi gue tadi ya, tiga klub top dari Bundesliga, Premier League, Serie A sama apalagi ya, La Liga. Kita ada Porto juga, karena Porto ini cukup lumayan lah dibanding klub Brugge, masih bagusan Porto menurut gue. Walaupun 11-12, tapi tetap aja ya, Liverpool lumayan berat nih, gue bilang lumayan berat. Menurut gue tapi tetap Liverpool ada yang terbaik di grup ini, dan sangat ya lawan Atletico yang bertahan sih menurut gue sih harusnya bisa ya, bisa tembus lah gitu pertahanannya. Menurut gue Liverpool bisa lolos. Atletico atau Milan atau Porto sih menurut gue sih rada berat ya kalau dari pemainnya. Gue sih jujur nggak tahu banyak ya pemain Porto siapa. AC Milan juga banyak kehilangan pemainnya, dari segi kiper kehilangan, Hakan Calhanoglu kehilangan. Jadi kalau gue bilang sih harusnya Atletico sama Liverpool yang lolos, kemungkinan besar Liverpool bisa juara grup ya. Tapi jujur kalau untuk yang nomor 2 mungkin Milan bisa memberi kejutan ya, cuman ya kehilangan dua pemain bintang sih menurut gue sih cukup lumayan buat Milan ya, cukup lumayan. Dia udah dapat pengganti Hakan Calhanoglu belum, bener nggak ya? Mengganti Donnarumma udah dapat belum ya? Urusannya udah dapat, apakah mereka bisa benar-benar menggantikan role dari kedua pemain bintang tersebut ya? Jadi menurut gue sih Milan harusnya sih nggak lolos ya. Atletico sama Liverpool yang bisa lolos kalau gue bilang di grup B. Kita ke grup C. Grup C ada Sporting CP, Dortmund, Ajax, Besiktas ya. Ini sih
Kalau mau dilihat dari ini sih ya paling Ajax sama Dortmund lah ya yang lolos ya. Sporting CP itu tempatnya Bruno dulu, sama Besiktas. Kalau menurut gue sih dari segi ini sih kayaknya sih harusnya berat ya, harusnya berat. Grup D, nah Inter, Real Madrid, Donetsk, Sheriff. Ya ini sih sekali lagi, walaupun Inter ketemu Real Madrid, grup D ini bukan grup yang susah ya, cuman ya paling Inter lawan Real Madrid doang menengah. Oke lah, Donetsk sebelumnya bisa memberikan kejutan sedikit ya di musim lalu ya, tapi ya berat lah. Real Madrid apalagi kalau kedatangan Mbappe sih beda cerita loh ya. Inter walaupun kehilangan Lukaku, walaupun kehilangan Conte sama siapa ya, Akraf Hakimi yang itu right backnya mereka atau left back ya gue lupa ya, tapi tetap aja lah Inter harusnya sih masih bisa lah gitu, pemainnya juga banyak pemain bagus kok di Inter. Jadi Inter Real Madrid sih menurut gue sih harusnya easy win ya, bisa lah gitu loh. Um, yang ke grup E juga termasuk grup gampang karena gimana pun juga cuma Bayern Barcelona doang yang top ya. Ya paling mereka dua doang yang satu sama dua. Benfica sama Dinamo Kiev udah pasti nggak lolos ya. Barcelona walaupun udah kehilangan Messi, tapi dia dapat Memphis Depay yang menurut gue sih harusnya lumayan lah bisa nge-cover. Tuh dia masih banyak pemain bintang lainnya nggak, Ansu Fati, Griezmann, Frankie De Jong. Jadi ya no worry lah kalau untuk Barcelona sama Bayern ya. Bayern sih yang menarik sih kalau gue bilangnya karena dia dilatih Nagelsmann kan, jadi gue pengen lihat lah kiprahnya seperti apa Bayern, apakah dia main 3 back juga, 3 center back gitu seperti kayak di Leipzig. Ya menarik lah untuk dilihat ya Bayern. Grup F, nah ini adalah grupnya kita. Nah gimana kalian feelingnya nih untuk grup F nih ya? Kalau menurut gue sih ini bukan grup neraka, tapi ini lumayan menantang ya, karena walaupun Villarreal dan Atalanta itu dari La Liga dan Serie A ya, tapi mereka bukan termasuk yang top banget lah ya. Oke, tahun musim lalu berarti Villarreal lolos karena menang Europa League, Atalanta lolos ya karena dia di top 4. Tapi yang kalau gue bisa bilang dari segi kasta sama isi pemain ya harusnya sih Manchester United itu nunggu nomor 1. Ya tapi kalian tahu sendiri nih seberapa suka ngelawak nih Manchester United ya, Ole dan sebagainya lah gitu. Seberapa bisa ngelawak mereka? Apakah mereka udah ada mentalnya? Jangan-jangan ketemu Young Boys kalah ya, bocah-bocah muda. Ketemu bocah-bocah muda, jangan-jangan kita bisa kalah ya kayak musim lalu lawan FC Kebab bisa kalah. Kita harus berharap aja nggak ada yang ngelawak sama sekali ya. Kalau kita nggak ngelawak sih menurut gue sih kita bisa banget juara grup ya, sangat bisa. Kalau lu bilang kan lu kalah lawan Villarreal, ya itu kan final bos, menang. Kalau finalnya beda cerita lah. Final mah yang namanya underdog bisa juara, yang diunggulkan bisa kalah gitu, itu namanya final. Tapi kalau untuk di grup stage seperti ini gue sih jauh lebih mengunggulkan Manchester United ya. Terlebih lagi kita udah ada tambahan Varane sama Jadon Sancho ya kan. Nambah lagi nggak yang lain? Menurut gue sih harusnya kagak, kecuali kita berhasil jual pemain dan kelihatannya kita bakal nyimpen Lingard. Aduh, gue bingung lah pokoknya sama transferan Manchester United tuh bener-bener bego ya. Lihat dong kayak Chelsea berani jual pemain, ya kan? Tammy Abraham dijual, ya terus Kurt Zouma dijual, berani jual pemain gitu loh. Kita, bener-bener bingung gue, pokoknya bingung. Ya bisa itu ada yang mau beli Lingard nggak mau dijual, jadi anyway, Manchester United harusnya tetap unggulan di grup ini ya. Nomor 1 antara Atalanta atau Villarreal menurut gue 11-12 ya, bisa siapa aja yang menang. Mungkin gue lebih ngarah ke Atalanta ya. Atalanta harusnya cukup lengkap, dia punya tim. Ya gue sih lebih mengarah ke Atalanta lah. Toh Villarreal musim lalu juga di Liga kurang gitu bagus ya, dia bisa lolos cuma karena juara Europa League doang gitu loh, karena kita kasih kado sama dia. Jadi menurut gue sih yang harusnya lolos kita juara grup Manchester United dan runner up Atalanta. Tapi sekali lagi dengan catatannya nggak ada yang ngelawak, nggak ada yang memutuskan untuk ngelawak ya, defender kita atau siapapun juga, ataupun si Ole nggak memutuskan untuk ngelawak, harusnya kita bisa juara grup ya, harusnya. Ya walaupun sekali lagi ini bukan grup neraka, tapi ini grup yang cukup menantang dan gue sih lebih suka begini ya. Gue lebih suka begini karena gue lebih pengen nonton kita balas dendam ke Villarreal sama kita lawan Atalanta ketimbang kita lawan Young Boys gitu kan ya. Udah bangun pagi-pagi ketemunya lawannya Young Boys kan ngantuk gitu nggak.
Ya, jadi gue sih lebih suka begini, bukan grup neraka tapi cukup menantang dan cukup seru untuk tonton ya. Ketimbang kayak Barcelona, Bayern begini kan ketemu Benfica sama Dinamo Kiev kan malas banget nontoninnya bener nggak. Tapi anyway, bakal seru ya grup F dan semoga aja kita nggak ada yang ngelawak dan bisa juara grup, oke? Finger cross. Grup G, ini ya ini sih cukup merata ya kayaknya ya. Wolfsburg, Sevilla, ini Lille ini sekarang cukup merata ya. Jadi susah deh, gue nggak gitu tahu pemain-pemainnya dan cara bermainnya mereka. Tapi sini cukup merata lah ya. Jadi antara Wolfsburg, Sevilla sama Lille ini sangat bisa ya. Jadi ini tapi Lille sebagai juara apa Liga Petani ya harusnya sih ya Lille bisa lah gitu loh lolos gitu. Sisanya tinggal Sevilla atau Wolfsburg yang lolos. Grup H juga termasuk grup gampang karena Chelsea sama Juventus doang ya. Apalagi kalau Juventus keluar, apalagi kalau Ronaldo keluar dari Juventus, nggak tahu Juventus katanya mau ambil Moiskin, tetap aja berarti Juventus melemah banget musim ini. Nggak ada Ronaldo, jadi kalau gue bilang ya udah pas, tetap aja lah harusnya Chelsea sama Juventus yang lolos. Zenit sama Malmo mah itu cuman ya pemain ya hiburan doang lah di sini ya. Ya sorry aja ya karena ya nggak kalah kelas lah bener nggak, apalagi Chelsea yang juara bertahan bener nggak ya, tetap jadi juara feeling gue Chelsea nomor 1 di sini, Juventus nomor 2 ya, nggak bakal ada kejutan ya. Jadi paling itu doang yang gue bisa ngomong dari apa namanya kita punya draw ya. Sangat seru. Champions League mulai setelah international break kalau nggak salah kan, jadi minggu depan international break, minggu depannya lagi kayak kalau nggak salah tanggal belasan deh dia mulai deh, gue lupa ya. Tapi yang pasti setelah international break baru mulai. Ya ini bakal seru banget ya, bakal seru banget. Ya akhirnya Champions League football gitu, bener nggak ya? Mendingan nonton Champions League football ketimbang Europa League. Semoga aja nggak ada yang ngelawak. Sekali lagi Manchester United, gimana menurut kalian nih, kita bisa nggak juara grup? Feeling gue sih kita bisa ya, dengan tambahan pemain baru ya yang benar-benar bisa memperkuat tim. Menurut gue sih kita bisa banget lolos grup. Dan semoga aja bisa sampai final minimal, benar nggak? Oke. Sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.